Anda masih ingat api turun dari langit di zaman Elia di Bukit Karmel? Masih ingat kapan mujizat itu terjadi? Alkitab berkata, di waktu orang Israel biasanya mempersembahkan korban petang. Jadi mujizat itu tidak terjadi pada sembarang waktu. Mujizat itu terjadi di waktu orang Israel mempersembahkan korban di hadapan Tuhan. Di waktu kita memberi penyembahan kita di hadapan Tuhan, di sana ada mujizat. Kenapa? Sebab dalam waktu sembahyang selalu ada jawaban.
Kalau Anda datang butuh pertolongan dari Tuhan, saran saya sebagai pendeta, berdoa. Sebab di dalam doa ada jawaban. Kalau Anda butuh damai sejahtera dan sukacita, saran saya sebagai pendeta, berdoa. Kenapa? Sebab di dalam doa ada jawaban. Kalau Anda perlu terobosan daripada Tuhan, saran saya sebagai pendeta, berdoa. Sebab di dalam doa ada jawaban. Tidak ada yang bilang amin dari tadi. Kalau Anda butuh sukacita dari Tuhan, saran saya sebagai pendeta, berdoa. Sebab di dalam doa ada jawaban. Ya, saya pendeta, semakin cepat Anda bilang amin, semakin cepat khotbah saya selesai. Jadi demi kemaslahatan bersama, sering-sering bilang amin. Di mana Anda berdoa, saya percaya di situ ada jawaban. Nomor dua, in the times of prayer, di waktu sembahyang, dalam waktu doa, kita menemukan pertama jawaban, kedua kekuatan. Sama-sama bilang kekuatan. Anda dan saya menerima kekuatan. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat ke-6. Paulus berkata, janganlah kamu khawatir, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginan-keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Paulus berkata, jangan khawatir. Bagaimana caranya supaya tidak khawatir? Nyatakanlah segala keinginan-keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bagaimana caranya supaya tidak khawatir? Paulus berkata sederhana, berdoa. Sebab doa dan kekhawatiran dan doa tidak bisa ada pada tempat yang sama di waktu yang bersamaan. Sekali lagi, kekhawatiran dan doa tidak bisa ada pada tempat yang sama di waktu yang bersamaan. Ketika Anda mulai khawatir, satu kali Anda akan berhenti berdoa. Tapi kalau Anda mulai berdoa, satu kali Anda akan berhenti untuk khawatir. Sama-sama bilang terima kasih yang bilang Yesus dari tadi. Tuhan Yesus memberkati. Yang lain ampunilah mereka ya Tuhan. Sama-sama bilang kekhawatiran dan doa tidak bisa ada pada tempat yang sama di waktu yang sama. Sama-sama katakan, kalau saya mulai khawatir, satu kali saya berhenti berdoa. Sama-sama katakan, tapi kalau saya mulai berdoa, sama-sama katakan, satu kali saya berhenti khawatir. Amin, amin, amin. Kalau Anda khawatir, Anda akan berhenti berdoa. Tapi kalau Anda mulai berdoa, Anda akan berhenti untuk khawatir. Kenapa? Sebab doa memberi kita kekuatan untuk mengalahkan kekhawatiran. Dalam doa ada kekuatan untuk mengalahkan kekhawatiran. Kalau Anda putus asa, saran saya sebagai pendeta, berdoa. Sebab ketika Anda berdoa, Anda diberi kekuatan untuk berharap, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kalau Anda sulit untuk percaya, iman Anda lemah, saran saya sebagai pendeta, berdoalah. Sebab doa memberi kita kekuatan untuk percaya di tengah-tengah badai. Kalau Anda tidak tahu harus berbuat apa, melangkah kemana, saran saya sebagai pendeta, berdoalah. Sebab doa memberi kita kekuatan untuk melangkah di tengah-tengah ketidakpastian. Doa selalu memberi kekuatan. Lukas pasal 22 ayat 31. Lukas 22 31. Tuhan Yesus berkata begini, Lukas 22 31. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menanti kamu seperti gandum. Kita tahu bahwa Petrus akan memasuki salah satu masa-masa tersulit dalam hidupnya, di mana dia akan menyangkal Yesus 3 kali. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata begini, ayat 32. Tuhan Yesus berkata, tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Menarik sekali. Dia bisa buat mujizat untuk Petrus hari itu, tapi dia tidak buat mujizat. Dia bisa beri kata-kata nubuatan, kata-kata hikmat, tetapi dia tidak beri kata-kata nubuatan, dia tidak beri kata-kata hikmat. Satu-satunya hal yang Tuhan Yesus berikan kepada Petrus, ketika dia tahu bahwa Petrus akan memasuki salah satu masa tersulit dalam hidupnya, Tuhan Yesus hanya beri satu. Apa itu? Doa. Aku telah berdoa untuk engkau. Jangan pernah remeh dengan doa. Kalau Anda mengalami masa yang sukar, dan Anda tahu pemimpin rohanimu, komunitas rohanimu masih berdoa untuk engkau, Anda akan menjadi orang yang paling berbahagia. Sebab doa adalah sesuatu yang penting. Bahkan menurut saya, doa adalah tugas utama, salah satu tugas utama kepemimpinan rohani.
Seorang pemimpin rohani mungkin tidak bisa beri banyak uang sama Anda. Seorang pemimpin rohani mungkin tidak punya koneksi hakim, jaksa, polisi, TNI. Seorang pemimpin rohani mungkin bukan konglomerat besar bisa kasih pekerjaan sama Anda. Tetapi Anda boleh bersuka cita ketika Anda tahu bahwa pemimpin rohani menyebut namamu dalam doanya setiap hari. Doa adalah tugas utama, salah satu tugas utama dari kepemimpinan rohani. Kalau Anda temukan seorang pemimpin masih berdoa bagi Anda boleh bersuka cita. Anda tahu dia seorang gembala yang baik bagi Anda. Sebab di tengah-tengah masa sulit, dia berdoa. Tuhan Yesus berkata, aku telah berdoa untuk engkau. Ayat 32. Kenapa? Dia berkata, supaya imanmu tetap kuat. Jangan gugur. Anda lihat, doa memberi kekuatan. Sama-sama bilang kekuatan. Doa memberi kekuatan. Supaya imanmu jangan gugur. Imanmu tetap kuat. Kemudian dia berkata, saya parafrase, saya tambah. Dia berkata, supaya apabila engkau telah insaf, apabila engkau telah keluar dari persoalan, apabila masalahmu sudah selesai, dia berkata, seperti aku telah menguatkan engkau, kuatkanlah saudara-saudaramu yang lain. Saya tambah di sana, sebab Anda harus mengerti. Dia berkata, Petrus, kuatkan saudara-saudara yang lain. Bagaimana cara Petrus menguatkan saudara yang lain? Sebagaimana Yesus telah menguatkan dia, demikian pula dia akan menguatkan saudara yang lain. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Tuhan Yesus menguatkan Petrus? Doa. Kalau begitu, bagaimana cara Petrus menguatkan saudara yang lain? Doa. Doa memberi kekuatan. Sama-sama bilang, doa memberi kekuatan. Di dalam doa ada kekuatan. Nomor satu, dalam doa ada jawaban. Nomor dua, dalam doa ada kekuatan. Nomor tiga, dalam doa ada belas kasihan. Sama-sama dalam belas kasihan. Di dalam doa ada belas kasihan. Masih ingat Bartimeus, orang buta di gerbang Yeriko? Ketika dia tahu Tuhan Yesus telah melewati dia, tiba-tiba Bartimeus berseru kepada Yesus. Kita sebut apa? Orang yang berseru pada Yesus. Kita sebut orang itu sementara berdoa. Apa yang dia minta pada Yesus? Apa yang dia minta dalam seruannya? Apa yang dia minta dalam doanya? Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah. Apa yang dia minta dalam doanya? Belas kasih. Saya mau bilang sama Anda, apabila Anda berdoa dan Tuhan belum menjawab doa Anda, minta satu hal. Minta belas kasih. Kasihanilah aku ya Tuhan. Kasihanilah umatmu ya Bapa. Ada dua penyebab utama Tuhan buat mujizat dalam hidup seseorang selama 3,5 tahun pelayanannya di muka bumi. Ada dua penyebab utama Tuhan Yesus buat mujizat dalam hidup seseorang selama dia melayani 3,5 tahun di muka bumi. Nomor satu, dia menyembuhkan seseorang karena iman orang itu. Yang setuju katakan amin. Makanya ada ayat berkata, menurut imanmu terjadilah. Sebab ketika seseorang beriman, maka iman membuat itu terjadi. Satu kali Tuhan Yesus berjalan, tiba-tiba ada perempuan pendarahan 12 tahun mengikuti dia dari belakang. Tuhan Yesus tidak tahu bahwa perempuan itu ada di situ. Karena dia tidak tahu, dia tidak pernah mendoakan perempuan pendarahan 12 tahun. Karena dia tidak pernah mendoakan, berarti dia tidak pernah tumpang tangan kepada perempuan pendarahan 12 tahun di situ. Tetapi sekalipun Tuhan Yesus tidak pernah tahu perempuan pendarahan 12 tahun ada di sana, Tuhan Yesus tidak pernah mendoakan dia, Tuhan Yesus tidak pernah tumpang tangan pada dia. Tetapi karena perempuan itu menjamah ujung jubah Yesus dengan iman, maka Tuhan Yesus berkata ada kekuatan, ada kuasa yang mengalir keluar dari dalam aku. Iman selalu menarik kuasa keluar dari hadirat Tuhan untuk ada dalam hidup Anda dan saya. 3 orang yang bilang amin, yang lain ampunilah mereka.
Bapak Ibu sudah keringatan, urat leher keluar, muncrat kanan, muncrat kiri. Dari tadi cuma 2 orang yang bilang amin. Yang masih hidup katakan amin. Saya pikir sudah hilang. Iman selalu menarik kuasa Tuhan untuk hidup Anda dan saya. Dia berkata ada kuasa yang mengalir keluar dari dalam. Iman menarik kuasa Tuhan mengalir dalam hidup Anda dan saya. Kalau Anda mau melihat sebuah mukjizat dalam hidup Anda, saran saya, perbesar iman Anda. Perbesar iman. Tapi hal kedua yang membuat Yesus menyembuhkan orang sakit selain iman, selain menurut imanmu terjadi, ada beberapa kali sebelum Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang, ada ayat yang berkata, lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih. Ada mujizat yang dia buat karena iman orang. Tapi ada mujizat yang dia buat semata-mata karena belas kasih. Ingat kisah Hana ibu Samuel. Alkitab berkata tiap tahun dia datang di bait suci minta anak. Dia berdoa minta anak, Tuhan tidak jawab. Dia kembali lagi berdoa minta anak, Tuhan tidak jawab. Dia berdoa, Tuhan tidak jawab. Dia berdoa, Tuhan tidak jawab. Dia berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Anda tidak bilang amin, saya terus dan berdoa dan berdoa. Dan satu kali ketika dia berdoa, Alkitab berkata Allah mengingat Hana. Apa arti Allah mengingat Hana? Buat saya sederhana, Allah berbelas kasihan kepada Hana. Satu hal yang kita bisa minta dari Tuhan, ketika kita berdoa dan Tuhan belum jawab, berdoa dan Tuhan belum jawab, minta saja. Your mercy, belas kasih, berbelas kasih. Kami mungkin salah dalam melangkah, kami salah dalam mengambil keputusan, tapi Tuhan tolonglah kami oleh karena belas kasih. Nomor 1 dalam doa ada jawaban. Nomor 2 dalam doa ada kekuatan. Nomor 3 dalam doa ada belas kasih. Nomor 4 dalam doa Roh Kudus bekerja. Sama-sama dengan Roh Kudus bekerja. Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Kisah Rasul 4 ayat 31. Maka Tuhan menggoncang tempat di mana mereka berdoa dan penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus. Kapan murid-murid Yesus dalam Kisah Rasul pasal 4 dipenuhi oleh Roh Kudus? Sederhana, ketika mereka sementara berdoa. Kapan Pentakosta Roh Kudus turun dalam Kisah Rasul 2? Ketika 120 murid Yesus sementara ada di kamar loteng atas, sementara apa? Berdoa. Setiap kali kita berdoa, kita menemukan bahwa Roh Kudus sementara bekerja. Doa menggerakkan Roh Kudus bekerja bagi Anda dan saya untuk sesuai dengan kehendak, sesuai dengan rencananya. Dia bekerja dalam hidup Anda dan saya. Kehidupan doa Anda penting, sebab kehidupan doa Anda adalah termostat terhadap kehidupan rohani Anda. Sekali lagi, kehidupan doa saya adalah termostat terhadap kehidupan rohani saya. Sekali lagi, kehidupan doa saya adalah termostat. Bukan termos. Termostat. Apa itu termostat? Bagi Anda yang tidak tahu termostat, waktu Anda beli AC, Anda dikasih remote AC. Dan remote AC ini penting, kenapa? Sebab suhu yang tertulis di remote AC akan menentukan dinginnya suhu angin yang keluar dari dalam AC. Kalau di remote AC ditulis 19 derajat, maka ketika Anda on, angin yang keluar dari AC suhunya 19 derajat. Kalau di remote AC tertulis 25 derajat, maka waktu Anda on AC, angin yang keluar dari AC suhunya 25 derajat.
Artinya remote AC menentukan dinginnya angin AC. Artinya remote AC adalah termostat yang menentukan. Kehidupan doa kita adalah termostat yang menentukan kehidupan rohani Anda dan saya. Kehidupan doa Anda dingin, kehidupan rohani Anda dingin. Kehidupan doa Anda penuh dengan api Roh Kudus, kehidupan rohani Anda penuh dengan nyala api Roh Kudus. Kehidupan doa Anda kecil, maka iman Anda kecil. Kehidupan doa Anda besar, maka iman Anda pun besar. Kehidupan doa menentukan kehidupan doa rohani kita. Matius pasal 6, Tuhan Yesus berkata, kalau saya tidak salah ayat 6, Tuhan Yesus berkata, apabila engkau hendak berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu, kuncilah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Doa tidak pernah dimaksudkan untuk dipertontonkan. Doa tidak pernah dimaksudkan untuk dipertunjukkan. Doa tidak pernah dimaksudkan untuk dinilai oleh orang banyak. Doa tidak dimaksudkan sebagai etalase pertunjukan rohani kita. Bahkan Tuhan Yesus baru saja menegur orang-orang Farisi yang berdoa di pinggir jalan hanya supaya dipuji oleh orang. Tuhan Yesus baru saja menegur orang-orang Farisi yang berdoa dengan kata-kata yang indah, panjang-panjang, bertele-tele, supaya orang anggap bahwa rohaninya hebat. Dia berkata doa tidak pernah dimaksudkan untuk jadi sirkus bagi banyak orang. Doa ada di tempat yang tersembunyi. Doa tidak dimaksudkan untuk dipertontonkan. Doa tidak pernah dimaksudkan untuk dipertunjukkan. Doa adalah hubungan yang paling intim yang Anda dan saya bisa miliki dengan Bapa di surga. Kalau Anda berdoa hanya untuk meminta, dan saya percaya dalam doa ada permintaan. Tetapi kalau hanya sekedar berdoa untuk sebuah permintaan, Anda tidak mengerti arti doa yang sesungguhnya. Doa adalah bentuk hubungan yang paling intim yang Anda dan saya bisa miliki dengan Bapa kita di surga. Seperti dia berkata, masuklah ke kamar. Kamar apa? Kamar tidur yang paling private, yang paling pribadi, yang tidak boleh sembarang orang luar masuk. Sebab itu kamarmu dengan pasanganmu. Masuklah ke kamar yang paling intim, tutuplah pintu dan kuncilah, sebab doa ada hubungan, bentuk hubungan terintim yang Anda dan saya bisa miliki dengan Bapa di surga. Kemudian dia berkata, Bapa yang melihat yang tersembunyi itu akan membalasnya kepada. Itu bahasa Indonesia. Tapi saya suka untuk ayat ini bahasa Inggris. Dia berkata, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu will reward you openly, akan membalasnya kepadamu secara terbuka. Artinya urapan yang seseorang miliki ketika dia melayani Tuhan di mimbar yang kudus, seharusnya urapan itu lahir bukan dari fasihnya dia berkata-kata, bukan dari hebatnya dia meyakinkan orang, bukan dari bagusnya karisma yang dia miliki, tetapi pengurapan itu harus lahir dari hubungannya dengan Bapa pribadi di kamar doa. Artinya semua promosi yang Anda miliki dalam pekerjaan Anda bukan semata-mata hasil dari kerja keras Anda, tetapi promosi yang Anda miliki lewat pekerjaan Anda adalah hasil dari hubungan pribadimu dengan Bapamu di tempat yang tersembunyi. Dia berkata, kalau Bapa lihat yang tersembunyi, dia akan membalasnya kepadamu secara terbuka. Tuhan kalau memberkati seseorang, semua orang tahu Tuhan sementara memberkati orang itu. Tapi tolong ingat, kalau Tuhan tinggalkan seseorang, satu kali semua orang juga akan tahu bahwa Tuhan sudah tidak menyertai orang itu. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau Anda dengar berita viral tentang pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta D, dan seterusnya, orang-orang dalam mulai berkata, oh Pak, masih ada kemarin-kemarinnya, masih ada lagi. Saya mau bilang, saya tidak gibahin pendeta,
Tapi saya mau bilang, kalau sampai ini terbuka dan terkuat di ruang publik, supaya setiap kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah memandang rendah kekudusan, Dia memandang serius kekudusan. Dan Anda tanya, kok bisa Pak pendeta seperti itu? Jawaban saya, dan tolong kalau orang tanya, pendeta lu kok modelnya begini Kak? Bilang sama dia, justru Tuhan saya sementara bersih-bersih gereja. Dia sementara menyucikan gereja. Sebab bagi Tuhan, kekudusan ada sesuatu. Tuhan tidak main-main. Dia kalau berkati orang, semua orang tahu dia berkati orang. Tapi kalau dia tinggalkan orang, satu kali semua orang tahu Tuhan sudah meninggalkan orang. Saya tidak bilang Anda tidak perlu bekerja, Anda harus bekerja. Sebab pekerjaan kita adalah salah satu saluran utama Tuhan untuk memberkati. Sama-sama katakan, pekerjaan saya adalah saluran utama Tuhan untuk memberkati saya. Anda lihat Tuhan bisa memberkati kita dengan banyak hal. Tuhan bisa memberkati kita lewat belas kasihan pemberian orang lain kepada kita. Tuhan bisa memberkati kita lewat keberuntungan dalam hidup kita. Bisa. Tetapi ketika Tuhan mau memberkati seseorang secara terus-menerus, maka dia butuh satu saluran yang konstan, yaitu pekerjaan Anda dan saya. Tuhan bisa memberkati kita lewat pemberian orang lain, belas kasihan orang lain. Tapi kalau Tuhan terus-menerus pakai orang A, orang B, orang C, orang D untuk memberikan sesuatu pada Anda, maka Anda akan jadi pengemis seumur hidup. Setuju? Yes. Kalau Tuhan berkati kita lewat keberuntungan dalam hidup kita, maka Anda akan jadi penjudi seumur hidup. Itu sebabnya kalau dia mau memberkati seseorang secara terus-menerus, konstan, maka salah satu saluran utama Tuhan yang dia pakai untuk memberkati kita secara konstan adalah lewat pekerjaan kita. Amen. Makanya Alkitab berkata, barang siapa tidak bekerja, sebaiknya dia tidak. Kenapa? Sebab pekerjaan saya, sama-sama dengan pekerjaan saya, adalah saluran utama Tuhan untuk memberkati saya. Bilang sama sebelah, jangan malas. Bilang sama sebelah, kerja. Sudah? Taruh tangan di dada. Bilang, jangan malas juga. Sama-sama bilang, kerja. Sama-sama. Sebab pekerjaan saya adalah saluran utama Tuhan untuk memberkati saya. Dalam Alkitab, kemalasan adalah kejahatan di mata Tuhan. Sama-sama bilang, kemalasan adalah kejahatan di mata Tuhan. Saya tidak lihat selesai dengan kejahatan. Masih ingat perumpamaan tentang tiga hamba yang diberi talenta. Hamba pertama diberi 5 talenta, dia bekerja menghasilkan 10 talenta. Hamba kedua diberi 2 talenta, dia bekerja, akhirnya dia punya 4 talenta. Menarik bukan? Kita tahu kalau kita bekerja, kita punya kemungkinan ditipu oleh orang. Kalau Anda bekerja, ada kemungkinan Anda gagal dan rugi. Kalau Anda bekerja, ada kemungkinan untuk bangkrut. Ada. Tetapi Tuhan seakan-akan menjamin kalau Anda terus-menerus bekerja, mengandalkan Dia dalam pekerjaanmu, satu kali yang 5 akan jadi 10, yang 2 akan jadi 4. Amin. Itu aneh. Apakah saya bekerja tidak ada kemungkinan untuk rugi? Ada. Apakah saya bekerja tidak ada kemungkinan untuk gagal? Ada. Apakah saya bekerja tidak ada kemungkinan untuk ditipu oleh orang? Ada. Apabila saya bekerja, apakah saya tidak punya kemungkinan untuk bangkrut? Ada. Tapi Tuhan jamin satu hal, kalau kau terus-menerus bekerja, andalkan Tuhan dalam pekerjaanmu. 5 jadi 10, 2 jadi 4. Terakhir hamba ketiga diberi 1 talenta, dia tidak bekerja, dia malas. Dia kembalikan 1 talenta kepunyaan tuannya dan berkata, terimalah talenta kepunyaan tuanmu. Minimal orang ini sekalipun malas masih jujur. Ada orang sudah malas nggak jujur. Bilang sama sebelah, jangan sampai malas kemudian tidak jujur. Bilang sama dia, keterlaluan. Minimal orang ini walaupun malas masih jujur. Dia kembalikan 1 talenta. Ini 1 talenta kepunyaan Tuhan, terima.
Sang tuan waktu melihat dia mengembalikan satu talenta tanpa mengerjakan yang satu talenta, dia bilang apa? Hai engkau hamba yang jahat. Dia tidak pernah bilang hamba yang malas. Dia bilang hamba yang jahat. Kenapa dia tidak bilang hamba malas, tapi dia bilang hamba yang jahat? Sama-sama, sebab kemalasan adalah kejahatan di mata Tuhan. Dia tidak bilang malas, dia bilang jahat. Sebab bagi Tuhan, orang malas adalah orang yang jahat. Seharusnya apa yang kamu lipat gandakan. Kalau kamu tidak mau lipat gandakan, seharusnya berikan pada orang lain yang mau melipat gandakan. Makanya dia ambil dari yang punya satu, dia beri ke yang 10. Engkau jahat. Berkat Tuhan dalam hidupmu bisa dipakai Tuhan untuk memberkati orang lain, tapi kamu tidak pernah mengerjakan. Kamu jahat. Kalau kamu tidak mau mengerjakan, beri kepada yang mau mengerjakan. Paling tidak ada orang-orang yang bisa diberkati lewat pemberian. Tetapi saya percaya tetap kita harus berdoa. Ora et labora. Dalam doa kita tidak bekerja apa? Betul, dalam doa Anda dan saya tidak terlihat sementara bekerja, tetapi di dalam doa Tuhan yang sementara bekerja. Nomor 1, doa memberi jawab. Nomor 2, doa memberi kekuatan. Nomor 3, doa memberi belas kasih. Nomor 4, dalam doa Roh Kudus bekerja. Nomor 5, di dalam doa mengubah hati sang pendoa. Sama-sama bilang, mengubah hati sang pendoa. Masih ingat cerita Taman Getsemani? Tuhan Yesus memanggil 3 murid yang paling dia percaya, mengajak mereka untuk berdoa, dan dia berkata begini, tinggallah di sini, pray with me, berdoalah bersama-sama dengan aku, sebab hatiku mau mati rasanya. Bagi Tuhan Yesus, partner doa itu sangat penting. Dia panggil orang yang paling dipercaya, dia tidak suruh mereka angkat pedang buat bela diri. Dia panggil 3 orang yang paling dia percaya, bukan supaya mereka jadi pengikutnya sampai mati di kayu salib bersama-sama dengan dia. Dia tidak minta apa-apa dari mereka, dia cuma minta satu, berdoalah bersama-sama dengan aku, sebab hatiku mau mati rasanya. Dia tinggalkan mereka 3 di situ, dia maju, dia berdoa. Setelah sekian jam dia berdoa, dia kembali, dia temukan 3 orang yang paling dia percaya sementara tidur. Dia bangunkan mereka 3, dia marah sama mereka 3, dia berkata, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga barang 1 jam saja? Kemudian berkata, dasar, saya tambah, roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh penurut daging lemah bukan ayat pembenaran bagi Anda untuk tidak melakukan disiplin rohani. Maksudnya apa, Pak? Roh penurut daging lemah bukan ayat pembenaran bagi Anda untuk tidak melakukan disiplin rohani. Artinya, saya sudah dengar dari jemaat sendiri bilang begini sama saya, Pak Pendeta, doa pagi susah sekali. Apalagi kalau lagi gerimis. Kata orang gerimis mengundang apa? Tidur tambah lama. Kemudian dia sambung, ini persoalannya dia sambung begini, kan memang ada ayatnya, Pak. Saya kaget. Mungkinkah saya kelewatan ada ayat di Alkitab yang berkata apabila gerimis mengundang, tidak perlu doa, Pak. Saya tanya ayat mana, dia bilang, masa Pak Pendeta tidak tahu ayat terkenal, Pak Pendeta? Saya tidak tahu ayat mana, dia bilang, itu ayat yang berkata, roh penurut. Tapi ya apa daya, daging lemah. Itu bukan ayat penghiburan. Tuhan Yesus tidak lagi berkata, aduh kasihan capek tidur ya, aduh gak apa-apa tidur ya, memang manusiawi banget. Memang betul, roh penurut tapi daging lemah. Tidur aja gak apa-apa. Dia tidak lagi ngomong begitu, dia lagi marah, itu ayat. Makanya kalau saya boleh tambah, saya tambah dengan kata dasar. Roh penurut daging lemah, itu ayat teguran, bukan ayat penghiburan. Bilang sama sebelah, jangan pakai lagi itu ayat.
Aduh Pak Pendeta, sabar susah ya, sabar seperti Yesus susah, sabar seperti Pak Pendeta saja susah, apalagi sabar seperti Yesus. Saya bilang, dari mana kamu tahu saya ini sabar? Dia bilang, kan orang sabar itu subur. Saya bilang, ini memuji atau menghina kurang jelas. Kenapa? Dia bilang, kan ada ayatnya Pak Pendeta. Ayat mana? Roh penurun tapi daging lemah. Itu bukan ayat pembenaran bagi Anda untuk tidak melakukan disiplin rohani. Itu ayat teguran. Bilang sama sebelah sekali lagi, jangan pakai lagi itu ayat. Suka sekali pakai itu ayat. Kalau ada hujan sedikit dan datang gereja, kenapa tidak datang gereja? Roh penurut daging lemah. Kalau kilaf begitu, kenapa kilaf? Roh penurut daging lemah. Lemah aja terus. Selesai itu dia suruh mereka berdoa, dia maju ke depan, dia berdoa. Dia berdoa di kembali, mereka tidur, dia bentak mereka, dia marah mereka dengan cara yang sama, suruh mereka berdoa lagi. Kali kedua dia tinggalkan, dia berdoa, setelah dia balik kali ketiga, mereka tidur lagi. Tapi kali ketiga ketika dia kembali lihat mereka tertidur, baca baik-baik. Kalimat yang keluar dari mulut Yesus berbeda. Yang keluar adalah tidurlah. Istirahat. Sebab sebentar lagi fajar akan menyingsing dan dia yang menyerahkan aku sudah akan tiba. Bagaimana mungkin seseorang sekian jam sebelumnya lebih begitu marah, dasar roh penurut daging lemah, tidak sanggup kau berjaga-jaga 1 jam saja. Sekian jam kemudian bisa menjadi penuh dengan pengertian. Istirahat. Kamu tahu juga sampai sebentar lagi harus bangun. Sebab fajar sudah akan menyingsing dan dia menyerahkan aku sudah akan datang. Kok bisa dari emosi, tensi, darah lagi tinggi, tiba-tiba bisa jadi penuh dengan pengertian. Kenapa? Apa yang diperbuat oleh Yesus? Doa. Doa selalu mengubah satu doa. Jadi kalau Anda bilang Anda berdoa, Anda bilang Anda beribadah, tetapi hidupmu tidak pernah berubah. Ada yang salah dengan doa. Ada yang salah dengan ibadah. Sebab ibadah dan doa selalu mengubah kita semakin serupa dengan gambaran Yesus kepada kita semua. 2 Korintus 3:18 berkata 2 Korintus 3:18 dan semua kita mencerminkan kemuliaan Allah. Tolong izinkan saya pakai penafsiran saya. Dia berkata, dan semua kita bercermin kepada kemuliaan Allah. Supaya mudah bagi Anda mengerti. Apa artinya? Waktu Anda bercermin, Anda lihat siapa di cermin? Diri sendiri. Setuju? Tiba-tiba Paulus berkata, kalau kamu bercermin, 2 Korintus 3:18, dirimu sendiri, yang kamu lihat adalah kemuliaan Allah. Siapa yang dia maksud dengan kemuliaan Allah dalam 2 Korintus 3:18? Yesus Sang Putra itu sendiri. Artinya setiap kali kita berdoa, setiap kali kita beribadah, setiap kali kita menyembah, Anda sementara bercermin, Anda sementara berjumpa dengan Yesus. The glory of God, Sang kemuliaan itu. Dan hasil dari berjumpa dengan Sang kemuliaan Allah yang sempurna itu, hasil dari berjumpa dengan Yesus, hasil dari bertemu dengan Yesus, 2 Korintus 3:18, dan kita diubahkan menjadi semakin serupa dengan gambar anaknya, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Jadi setiap kali Anda berjumpa dalam doa, berjumpa dengan Yesus dalam ibadah, berjumpa dengan Yesus dalam saat teduh Anda sementara mengubah mukamu, mengubah hidupmu, jadi semakin serupa dengan Dia. Puluhan tahun berdoa, puluhan tahun ibadah, pelitnya nggak pernah korting, egonya nggak pernah kurang, kasihnya nggak tambah lebih besar, murah hatinya nggak tambah lebih baik. Pertanyaannya terus Anda jumpa siapa dong? Sebab kalau Anda jumpa Yesus, Anda harus berubah jadi semakin serupa dengan Yesus. Tapi kalau puluhan tahun Anda bilang ibadah, seharusnya Anda berjumpa dengan Yesus,
tapi hidup Anda tidak pernah berubah, jangan-jangan Anda tidak pernah ketemu Yesus. Ketemu siapa, Pak? Diri sendiri, manusia. Itu sebabnya engkau tidak pernah berubah, karena ketemu dirimu sendiri. Kok bisa? Artinya apa? Artinya, Pak, artinya Bu, Anda boleh ada di sini jadi WL, nyanyi lagu rohani untuk Tuhan, tapi sambil nyanyi, hati Anda berkata, lihat saya kalau bikin pujian semua goyang. Minggu lalu yang WL tidak goyang, hari ini saya WL goyang, saya lebih bagus dari dia. Berarti Anda nyanyi lagu untuk Tuhan, tetapi sebenarnya Anda sementara menyembah diri sendiri. Makanya tidak pernah berubah. Saya boleh khotbah bicara tentang firman Tuhan dan benar, tetapi selama saya khotbah, kemudian jemaat selesai khotbah, Pak, saya diberkati oleh firman Tuhan, Bapak sampai bagus sekali. Dan kemudian saya pulang dan berkata, saya pendeta apa terkenal. Saya boleh sementara bicara firman Tuhan, tetapi saya tidak pernah menyembah Tuhan, tapi saya menyembah diri sendiri. Makanya saya tidak pernah berubah. Siapa yang kita ketemu? Yang paling aneh, kalau ketemu Tuhan berubah lebih baik, ketemu diri sendiri tidak pernah berubah. Yang aneh, puluhan tahun ibadah, puluhan tahun berdoa, jahat tambah jahat, licik tambah licik. Pertanyaannya, kalau begitu ketemu siapa? Kalau Anda jadi lebih baik, Anda ketemu Tuhan. Kalau Anda tidak pernah berubah, ketemu diri sendiri. Kalau Anda jadi lebih hancur, berarti Anda ketemu siapa? Siapa bapak dari semua kejahatan? Setan. Berarti waktu Anda berdoa, Anda ketemu siapa? Doa itu mengubah. Sebab doa membuat kita berjumpa. Yesus. Pernah hilang. Baik puluhan tahun tak pernah hilang. Khotbah apa yang sementara Anda dengar selama ini? Saya selalu bilang persoalan dengan orang Kristen bukan mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Persoalan dengan orang Kristen, kita ini tahu banyak, tetapi tidak pernah melakukannya. Semua jemaat kalau ditanya, kalau Anda disakiti orang, Tuhan suruh Anda apa? Ngampuni. Tapi waktu disakiti, Bapak nggak tahu kelakuan suami saya. Kalau Bapak tahu, biar Tuhan Yesus datang, nggak bertobat dia, Pak. Orang model begitu lebih baik mati saja. Tapi Ibu kan tahu harus ngampuni, itu orang lain, beda dengan saya, Pak. Kalau sama orang lain Anda suruh ngampuni, tapi waktu itu Anda alami, tiba-tiba Anda tidak mau ngampuni. Karena ini buat sementara pakai standar apa? Kalau kita beribadah, sabar harus tambah sabar, murah hati harus tambah murah hati, kasih harus tambah kasih, sukacita harus tambah sukacita, iman harus tambah kuat. 20 tahun jadi Kristen, masuk angin aja langsung, Tuhan ambillah nyawa saya. Cuma masuk angin, kenapa apa dosa saya Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan hamba melewati masalah seperti ini? Ya ampun Tuhan Yesus, cuma masuk angin, minum tolak angin selesai. Saya tidak mau tolak angin, tapi kalau ada yang terjadi tolak angin, tolong kasih tahu. Ya, mari kita berubah. Bukan karena saya harus berubah, tetapi sebagai reaksi natural ketika kita berjumpa dengan Sang Kemuliaan Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus. Kasih setianya untuk selamanya, setia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, asingnya tak pernah berubah. Dulu sekarang bersamanya, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Angkat suara bukan tangan, terpujilah Yesus, terpujilah, amin. Tuhan,
setianya untuk selamanya.